Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari AI dalam meninjau ulang dan memperbaiki tulisan. Jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, terdapat tujuan pembelajaran yang sekalian capai ya teman-teman ya. Di mana setelah menonton video ini, kalian semua itu diharapkan akan mampu menggunakan AI dalam meninjau ulang dan memperbaiki tulisan akademik dengan baik dan juga dengan benar. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai dan selamat belajar. Nah, sesuai dengan pembahasan kita teman-teman bahwa AI juga dapat membantu meninjau ulang dan memperbaiki tulisan akademik dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan keakuratan, dan kejelasan tulisan. AI juga dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, termasuk penggunaan tanda baca, kalimat run-on, dan subjek predikat. AI juga dapat membantu memparafrase kalimat yang terlalu mirip dengan sumber asli untuk menghindari plagiarisme, teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan AI, kita dapat terbantu dalam memastikan konsistensi dalam gaya penulisan, seperti penggunaan teks, suara aktif atau pasif, dan format kutipan. Ya, jadi selain itu, AI dapat menganalisis struktur paragraf untuk memastikan aliran logis dari satu ide ke ide yang lain atau ke ide berikutnya ya, tentunya. Jadi kita juga dapat menggunakan AI dalam membantu menilai kejelasan argumen yang dibuat, mengidentifikasi bagian-bagian yang ambigu atau tidak jelas. Nah, jadi teman-teman, dengan memanfaatkan AI untuk mereview tulisan akademik, kita dapat meningkatkan kualitas dan keakuratan karya kita. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, penting juga bagi kita untuk tetap melakukan tinjauan manual dan kritis terhadap saran yang diberikan oleh AI. Karena ya AI itu kan cuma robot ya atau kecerdasan buat ya teman-teman ya. Jadi ya tidak secanggih manusia ya untuk pemikirannya. Jadi kita harus tetap melakukan kritis supaya tulis ilmiah kita itu sangat akurat. Nah, jadi teman-teman, eee, kita juga memastikan bahwa semua perbaikan dan saran sesuai dengan konteks dan standar akademik yang berlaku. Nah, di, peninjauan ulang yang dilakukan oleh AI, terdapat beberapa alat AI yang menawarkan fitur dalam meninjau ulang dan memperbaiki tulisan. Ada apa aja? Ayo kita bahas. Ya, jadi alat atau AI yang pertama itu adalah Grammarly ya, teman-teman ya. Di mana Grammarly ini tuh sangat aktif dan efektif dalam memberikan saran untuk meningkatkan kejelasan, keterbacaan, dan gaya penulisan. Nah, Grammarly juga menyediakan fitur pemeriksaan plagiarisme untuk memastikan keaslian tulisan. Nah, tapi sayangnya ya teman-teman ya, terdapat beberapa kelemahan Grammarly. Salah satunya itu adalah beberapa fitur canggih yang hanya tersedia dalam berbayar, jadi premiumnya ya teman-teman ya. Nah, selain itu, Grammarly terkadang memberikan saran yang kurang tepat dalam konteks akademik yang kompleks, begitu teman-teman. Nah, jadi Grammarly itu juga dapat diakses melalui situs webnya yang resmi yaitu grammarly.com atau ekstensi browser, aplikasi desktop, dan aplikasi mobilenya. Nah, AI yang kedua adalah ProWriting 8, di mana perangkat ini tuh menawarkan analisis mendalam tentang gaya penulisan, struktur kalimat, dan juga struktur teks. Nah, ProWriting 8 ini dapat diintegrasikan dengan berbagai platform penulisan seperti Google Docs dan Microsoft Word. Selain itu, perangkat ini juga memberikan laporan detail yang membantu penulis memahami area yang perlu diperbaiki. Nah, tapi salah satu kelemahan dari ProWriting 8 ini adalah tantangan terbuka yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu untuk familiarisasi, dan ya selain itu beberapa fitur juga hanya tersedia untuk pelanggan berbayar saja di premium ya, sama kayak tadi Grammarly. Nah, ProWriting 8 ini juga dapat diakses melalui situs webnya yaitu prowriting8.com, ekstensi browser, dan aplikasi desktop. Nah, yang ketiga ini adalah Turnitin. Ya, pasti kalian familiar dengan namanya. Di mana Turnitin ini juga dapat diandalkan dalam mendeteksi plagiarisme dengan membandingkan teks terhadap database besar ya, seperti jurnal akademik, makalah siswa, dan konten web. Nah, perangkat ini menyediakan umpan balik mendalam tentang keaslian dan kualitas tulisan akademik. Nah, tapi sayangnya teman-teman ya, Turnitin ini hanya tersedia melalui institusi akademik yang memerlukan kelanggaran institusi dengan biasa yang bisa cukup mahal. Ya, tentunya. Jadi, Turnitin itu diakses melalui institusi pendidikan yang berlangganan dengan layanan
ini ya tentunya ya. Selanjutnya, AI yang keempat ya adalah Hemingway Editor, di mana perangkat ini dapat membantu menyederhanakan kalimat kompleks, mengurangi kata-kata berlebihan, dan meningkatkan keterbacaan. Nah, Hemingway Editor dapat memberikan saran untuk mengurangi penggunaan kalimat pasif dan adverbia yang berlebihan. Nah, tapi kelemahan dari perangkat ini adalah fitur tata bahasa dan ejaan yang kurang mendetail. Selain itu, perangkat ini juga tidak menyediakan pemeriksaan plagiarisme. Ya, sayang banget ya tentunya ya. Nah, AI ini itu dapat diakses melalui situs web resminya yaitu hemingwayapp.com dan aplikasi desktop ya tentunya ya. Selanjutnya ada AI Ginger Software ya tentunya, di mana Ginger ini menyediakan koreksi untuk tata bahasa, ejaan, dan juga tanda baca. Selain itu, Ginger juga menyediakan fitur terjemahan yang dapat membantu penulis dalam multibahasa ya, penulis untuk menulisnya dalam multibahasa atau multi language. Nah, jadi dengan perangkat ini kita dapat menerima saran berdasarkan konteks kalimat. Nah, tapi teman-teman, saran yang diberikan terkadang kurang akurat dalam konteks akademik yang kompleks. Selain itu juga banyak fitur canggih yang hanya tersedia dalam versi berbayar. Wah, lagi-lagi versi berbayar premium ya tentunya ya. Nah, Ginger ini dapat diakses melalui situs webnya yang resmi yaitu gingersoftware.com melalui ekstensi browser, aplikasi desktop, dan aplikasi mobile. Nah, yang terakhir ini adalah Slick Write ya tentunya, di mana perangkat ini itu menawarkan analisis mendalam tentang tata bahasa, struktur kalimat, dan aliran teks. Nah, jadi salah satu keunggulan Slick ini adalah aplikasi ini tersedia secara gratis dengan fitur yang cukup lengkap. Tapi salah satu kekurangan Slick adalah hasil analisis mungkin kurang mendetail dibandingkan dengan alat premium seperti Grammarly atau ProWriting 8 yang tadi ya tentunya. Selain itu tampilan terbuka pengguna kurang intuitif dibandingkan dengan beberapa perangkat lain. Nah, Slickwrite ini dapat diakses melalui situs webnya yang resmi, yaitu slickwrite.com. Ya, teman-teman, jadi kita telah mempelajari AI dalam meninjau ulang dan memperbaiki tulisan ya tentunya. Nah, kita dapat membuat kesimpulan bahwasanya ada beberapa AI yang dapat membantu menghindari plagiarisme, mempercepat proses penulisan, dan menyediakan analisis serta visualisasi data yang lebih akurat. Nah, selain itu, tadi ada beberapa AI juga yang mendukung terjemahan teks dan penulisan kolaboratif, memperluas jangkauan penelitian, dan meningkatkan produktivitas tim pastinya, teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari AI dalam meninjau ulang dan juga memperbaiki tulisan, nah cobalah minimal satu perangkat dan ceritakan apa pengalaman kalian menggunakan AI tersebut ya tentunya. Entah itu Grammarly, entah itu ProWriting 8, atau Turnitin. Ya, kalian bisa milih ya tentunya. Lalu kalian tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di video di bawah ini. Oke, semangat belajar teman-teman. Ya, baiklah teman-teman. Jadi kita sudah ada berada di penghujung video dan pada video kali ini kita telah mempelajari dan mengenai apa saja AI yang dapat meninjau ulang dan memperbaiki tulisan serta menerjemahkan teks ya, teman-teman ya. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.